Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 119 Kakeknya. Ketika para kepala keluarga keluar, mereka melihat kereta kuda yang tidak mencolok sudah lewat di depan mata mereka, dan mereka melihatnya perlahan menjauh dari mereka. Mereka saling menggenggam tangan untuk mengucapkan selamat tinggal dan naik ke kereta masing-masing sebelum menyampaikan perintah untuk lebih memperhatikan tindakan Guan Xilin selanjutnya. Mereka semua berpikir bahwa karena dia telah mengeluarkan dirinya dari klan keluarganya, maka mereka dapat dengan mudah mencoba untuk merekrutnya ke dalam klan mereka sendiri. Lagi pula, setelah pertempuran di atas panggung hari ini, mereka semua dapat melihat bahwa putra muda ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Mengabaikan kekacauan yang terjadi di keluarga Guan, dan tidak terganggu oleh tatapan orang lain, di dalam kereta kuda, Guan Xilin duduk diam dan tidak berbicara, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Melihat itu, Feng Jiu bertanya, "Kakak, apakah kamu menyesalinya?" "Tidak." Dia menatapnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menyesal telah mengeluarkan diriku dari klan." "Lalu, apa yang ada dalam pikiranmu?" Dia terdiam sejenak sebelum berkata, "Hari ini aku memisahkan diri dari keluarga Guan dengan cara mengusir diri. Namun, aku berpikir untuk mendirikan klanku sendiri. Aku ingin mendirikan klan keluarga di kota Bulan Berawan yang tidak akan kalah dengan mereka." "Tentu saja bisa. Itu ide yang bagus." Dia mengangguk dengan senyum lebar di wajahnya tanda setuju dan kemudian berkata, "Di mana kamu ingin membeli rumah? Kita bisa membelinya sekarang juga." Guan Xilin menggelengkan kepalanya. "Jiu kecil, aku tidak ingin menggunakan uangmu. Aku ingin mendapatkan uang berdasarkan kemampuanku sendiri untuk mewujudkannya." Mendengar kata-kata itu, dia ingin mengatakan kepadanya untuk tidak merepotkan dirinya sendiri, tetapi ketika dia melihat dia menatapnya dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya, matanya bersinar dengan tekad, dia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Baiklah. Aku tidak akan membantumu. Tapi, di bagian kota mana kamu ingin mendirikan toko? Setidaknya aku bisa membantumu melihat tempat itu, dan melihat lokasinya." Melihat bahwa dia tidak mendesak lebih jauh, Guan Xilin kemudian tersenyum dan berkata, "Terima kasih Jiu kecil, atas hal itu, aku akan memintamu untuk membantu bahkan jika kamu tidak mengatakannya. Lagi pula, kamu memiliki pandangan yang jauh lebih baik terhadap hal-hal ini daripada aku." "Itu benar." Dia mengangkat kepalanya dan mengangguk, wajahnya tampak puas. Pandangannya kemudian tanpa sadar melihat keluar jendela ketika angin telah meniup tirai jendela hingga terbuka dan dia secara tidak sengaja melihat sebuah sosok, menyebabkan ekspresinya menegang. "Hentikan keretanya." Leng Xuang yang berada di luar menarik kendali dan menghentikan kereta. "Ada apa?" Guan Xilin sedikit bingung saat melihat Feng Jiu yang telah mengenakan cadarnya dan berdiri. "Kakak, pergilah duluan dengan Leng Xuang, panggil beberapa pelayan dan kembalilah dulu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan dan akan kembali sendiri nanti." Sambil berbicara, dia membuka tirai dan berjalan keluar dari kereta kuda. Guan Xilin terkejut dan bergegas keluar. "Jiu kecil, biarkan Leng Xuang menemanimu. Aku bisa mengemudikan kereta sendiri." Leng Xuang tengah bersiap turun dari kereta ketika suara Feng Jiu terdengar. "Tidak perlu, kalian pergi saja. Aku bisa sendiri." Mendengar itu, Leng Xuang tidak mencoba untuk mengikuti, melainkan berbalik untuk melihat Guan Xilin. Guan Xilin terdiam sejenak dan memutuskan untuk tidak memaksa, tetapi hanya berkata, "Karena dia tidak ingin kita mengikutinya, maka mari kita lanjutkan saja. Dia akan baik-baik saja." Leng Xuang menjawab sambil melirik ke arah nyonya yang tengah berjalan ke samping sebelum melanjutkan mengendarai kereta kudanya. Feng Jiu mundur beberapa langkah ke arah kereta kuda itu datang dan tiba di depan sebuah toko anggur. Melihat lelaki tua itu duduk di depan toko anggur sambil menggenggam labu anggur di depan tubuhnya dan menolak untuk pergi, matanya tiba-tiba menjadi panas, perasaan pahit yang tak terlukiskan tiba-tiba membuat hatinya meringis. Itu adalah kakeknya. Lebih tepatnya, itu adalah kakek pemilik asli tubuhnya. Berdasarkan akal sehat, dia tidak akan menyimpan banyak perasaan untuk lelaki tua itu, tetapi entah bagaimana, ketika dia melihat sosok tua itu, emosinya langsung meluap dari hatinya. Kemurahan hati yang diberikan kakeknya, ajaran dan bimbingannya, setiap adegan mulai terputar berulang-ulang dalam benaknya. Gambaran-gambaran itu terasa seperti baru terjadi kemarin, seperti dia mengalami semua itu sendiri. Dia melihatnya meneguk anggur dari labu dan kemudian memuntahkannya sebelum berseru keras, "Pui pui pui." Dia kemudian menuangkan semua anggur dari labu dengan jijik dan sudut bibirnya yang sedikit terangkat perlahan berubah menjadi senyum di wajahnya.